Claris ketika memutuskan untuk berkecimpung di industri kecantikan, aku yakin banyak banget yang tertarik untuk bisa merambah ke dunia industri kecantikan, terutama mungkin buat kamu semua yang pengen jadi seorang content creator, ini banyak banget hal-hal yang harus dipertimbangkan secara matang. Seperti misalnya bagaimana sih untuk bisa memproduksi konten, kemudian bagaimana konten kecantikan apa yang kira-kira harus diangkat, bagaimana untuk bisa melihat tren saat ini, dan yang paling penting adalah etika dalam menyampaikan informasi. Bagaimana sih kira-kira para content creator ini bisa mendapatkan pencapaiannya sampai dengan saat ini. Sekali lagi untuk para calon-calon content creator, aku undang kamu untuk bisa mengikuti sesi talk show ini karena penting banget nih. Kita akan bahas lebih dalam bersama dengan dua speakers kita yang super cantik ya. Seorang content creator dan nanti ada creator communication manager juga yang akan aku undang di atas panggung. Kita akan membahas mengenai behind the glam, unveiling the beauty industry. Langsung saja kalau gitu saya undang dua speakers kita ke atas panggung. Creator communication manager dari Meta ada Shima Parawati dan Clarissa Putri. Tepuk tangannya mana, yeay. Silakan, halo Kak Shima, Kak Clarissa. Silakan, boleh langsung duduk aja. Dan aduh akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol bareng. Kak Clarissa apa kabar? Alhamdulillah sehat. Gimana rasanya bisa datang ke Beauty Fest Asia lagi nih Kak? Happy banget, excited karena ini juga acara beauty yang besar kan. Betul, Jadi yang pastinya ditunggu-tunggu terus ya. Benar, udah gitu banyak banget ini brand-brand yang bisa kita beli di sini dan pastinya banyak diskonnya kan pasti. Iya, itu penting banget tuh. Kebiasalah cewek ya kalau yang namanya promo. Kak Shima apa kabar? Halo. Ya, baik banget. Aduh aku seneng banget ketemu kamu. Kamu sendiri gimana nih rasanya datang ke Beauty Fest Asia dan lihat kalau meriah banget hari ini? Jujur ini pertama kalinya ya. Oh wow. Dan aku tahu sebelumnya kan di tempat yang lain. Betul. Tapi it's nice to see it's becoming merrier, bigger. Betul. So very excited to be here. Thank you. Benar, itu juga yang kita rasakan ya. Kalau misalnya para beauty enthusiast yang emang udah langganan bener-bener ngerasa kayak wah ini acara harus didatengin banget nih karena banyak banget yang bisa didapatkan di sini. Kita akan langsung aja masuk ke sesi ngobrol-ngobrol kita ke Kak Shima dulu deh. Terkait dengan perkembangan beauty industry ini kan memang banyak sekali sekarang perkembangan mulai dari beauty brands yang semakin banyak, kemudian ternyata beauty expert juga sekarang tuh semakin banyak, beauty enthusiast apalagi kan. Kalau kita melihat dengan tren perkembangan industri kecantikan selama ini, kira-kira menurut kamu bagaimana sih perkembangannya dan apa dampaknya untuk para masyarakat dan budaya kalau kamu melihat dari kacamata seorang communication manager? Oke. Kalau ngomongin perkembangan tren in general aja tuh sebenarnya sudah sangat menarik ya. Yes. It's never ending, it never stops gitu. Betul. Dan terutama kalau kita ngomongin beauty in as a specific term gitu kan. Yes. Nah, it is very interesting. Jadi recently awal tahun kemarin Facebook atau Meta mengadakan sebuah studi yang namanya Facebook Culture Rising Trend Report 2023. Yes. Nah di situ sebenarnya ada data menarik teman-teman, di mana ada perkembangan atau kenaikan topik yang membahas seputar kecantikan atau beauty yang meningkat sebanyak lebih dari 350%. Serius? Yes. Luar Di biasa ya Facebook, perkembangannya yes. ya. Di Facebook dan itu di Indonesia ya. Di Indonesia gitu. aja Ya. itu, bukan global ya? Betul. Oke. Nah kalau misalnya kita ngomongin beauty kan elemennya banyak ya. Ada Benar, concealer, ada eyeshadow. Betul. Nah lebih menarik lagi di report itu kita record kalau ternyata topik yang membahas seputar alis, eyebrow. Itu Spesifik banget. ya, itu ternyata meningkat lebih dari 100% di Instagram. Wow, gitu. itu baru untuk alis aja, belum yang Iya, lain-lain. jadi kan kalau dari sini kita bisa lihat kalau ternyata alis itu penting banget buat perempuan ya. Ya, yes benar. Nggak bisa hidup tanpa alis gitu. Jadi kalau misalnya aku bisa bilang mungkin di Instagram percakapannya kayak, tadi juga aku ngobrol sama Risa. Jadi percakapan di Instagram mungkin kayak, Kak aku nggak bisa pakai alis nih, ajarin dong. Benar, gitu-gitu. benar. Nah terus
mungkin karena alis tuh agak Penting ya? lebih susah kali ya. Iya. Ya kadang ini kok nggak simetris atau apa. Mungkin orang tuh lebih kayak butuh tutorial untuk bikin Betul. alis. Sedangkan kalau kayak lipstick lebih mudah karena udah ada bingkainya Ya, gitu ya. Benar Ya, banget. Silakan Kak. Nah, terus kalau kita ngomongin tren kan berarti harus disandingkan sama apa yang lagi growing gitu. Benar. Recently kita kan mungkin teman-teman di sini juga baru pada graduate ya. Yes. It was a graduation season gitu. Jadi ternyata salah satu kata kunci yang berhubungan sama beauty yang paling banyak dicari di Instagram adalah makeup wisuda. Oh, Ya. benar. Nah, with that being said, ini menyimpulkan kalau tren yang berhubungan sama beauty itu akan terus bergulir, akan terus berkembang. It's evolving and it never stops. Dan aku rasa tren ini akan semakin berkembang lagi didukung dengan adanya dukungan dari beauty creator misalnya kayak Karissa gitu kan. Aku boleh nanya gak sih? Boleh, silakan. Untuk kayak report kayak gitu tuh sebenarnya untuk kreator tuh bisa lihat apa enggak? Maksudnya Bisa banget. kayak tadi contohnya kayak makeup wisuda gitu. Kita tuh sebagai kreator bisa lihat gak sih peminat Trennya kita tuh, gitu iya, ya. trennya tuh sebenarnya yang banyak orang cari tuh apa gitu. Oke, itu bisa banget. Tapi itu memang internal data kita gitu. Jadi makanya kalau di Meta kita sering ngobrol sama teman-teman creator untuk bagi-bagi, oke nih trennya lagi growing nih gitu kan. Jadi biar momentumnya pas. Oh, jadi selalu ada kayak gathering khusus untuk para kreator Iya. juga yang dibuat oleh Meta Tapi ya. kalau untuk di fitur di Metanya misalnya di Instagram, aku lebih di Instagram ya. Kalau untuk di Instagram itu kita nggak bisa lihat sendiri ya? Belum, Oh, iya. belum bisa. Itu soalnya kita pakai internal nih. Iya. I hope sih maksudnya nextnya bisa kita akses gitu, apalagi Bener. kreator-kreator baru Betul. yang kayak pengen apa sih yang orang tuh cari gitu. Jadi mereka bisa lihat di situ. Supaya kali lebih ya. tepat sasaran konten-kontennya Iya, bener. ya. Karena aku pun sendiri baru tahu, Begitu. walaupun aku juga udah banyak sering ngobrol sama orang-orang Meta gitu. Aha. Tapi ternyata kita Baru tuh- realize nih Iya, ternyata baru bisa kenapa ya. Kita bisa nggak ya sebenarnya lihat sendiri di aplikasi kita gitu. Ya, oh ternyata nanti harus benar-benar kayak private gitu antara kreator dan juga Metanya. Aku melanjutkan dengan obrolan kita ya, Kashima. Ini kan kalau misalnya kamu bilang berarti sekarang trennya contoh adalah makeup wisuda. Itu kan berarti banyak sekali peminatnya. Dan bisa aku katakan itu adalah sebuah tekanan sosial mungkin seperti itu. Karena ada satu yang pakai make up untuk kewisudanya, akhirnya yang lain juga mau nggak mau kayak pakai masa ini pakai aku enggak gitu. Kalau dari FOMO kamu, iya bener FOMO ya. Nah kalau seperti itu apakah tekanan sosial atau peer pressure ini juga turut menjadi bagian untuk bisa melambungkan potensi si beauty industry ini? Kalau aku bilang sih bukan tekanan pressure ya, but more like inspiration. Inspiration, Ya, oke. Gitu. Jadi tadi ini berdasarkan studi yang sama, yang Culturizing Trend Report, itu ternyata di seluruh dunia hampir setengah Gen Z merasa dan menganggap bahwa appearance itu penting untuk identity mereka. Yes. Gitu. Jadi I think kalau ngomongin beauty mungkin ada beberapa stigma juga nih. Waduh, beauty it's not like it's actually hiding yourself, oh lu nggak pede, Tapi kalau dari platform Meta sendiri kita lebih melihat kalau dengan adanya trend beauty dan beauty content creators itu lebih memberikan wadah bagi orang-orang terutama Gen Z untuk ekspresif gitu, untuk mengekspresikan diri mereka, untuk melihat oke, gue sebenarnya orang yang macam mana nih, sekreatif apa gue gitu. Karena kan kalau lu pakai makeup misalnya, belum tentu lu orang yang berbeda dengan orang aslinya gitu Betul. kan. So it's kind of for us to give you the platform untuk lebih menemukan jati diri lu dan lebih grow as a person gitu sih Mbak. Lebih ya it's not fully about being Pressure or- ya, tapi more like inspirations gitu. Ya, ini benar sih. Menurut aku lebih ke inspirasi. Mungkin bukan orang kayak, ternyata wisuda tuh emang harus make upan ya gitu. It's okay kalau kamu memang nyaman untuk gak make upan atau apa itu it's okay banget. Tapi banyak memang orang yang terinspirasi kayak, oh ternyata kalau make upan tuh kelihatannya kita lebih fresh ya. Lebih rapi gitu lebih ya. rapi ya. Kayak kita tuh lebih prepare dan kita pun juga kayak enak dilihat orang gitu-gitu. Tapi bukan berarti, maksudnya gini, ada orang yang suka ngomong misalnya,
lo make upan karena mungkin lo nggak pede kali dengan benar. apa yang ada kurangnya di muka lo. Tetap gitu. aja ada kayak gitu-gitu pasti. Ya, menurut aku itu nggak ada salahnya sih dengan make up ya. Kalau memang kita sendiri suka gitu, misalnya ada bekas-bekas jerawat, ya kenapa enggak? Kalau kita keluar terus kita mau nutupin itu it's okay kok gitu. Yang bisa tuh malah ningkatin rasa kepercayaan diri kita gitu. Tapi bukan berarti kita tuh menutupi segala kayak kekurangan kita terus akhirnya kita udah palsu aja di depan orang. Itu enggak sama sekali sih menurut aku. Jadi itu yang mungkin harus diubah mindset orang-orang gitu. Kalau apalagi mungkin ya banyak cowok-cowok juga yang maksudnya nggak begitu ngerti soal perempuan ya gitu-gitu pasti mikirnya kayak gue lebih suka cewek natural kan sekarang Padahal banyak nih tetap aja iya. Kan banyak nih kadang konten-konten sekarang tuh kayak natural nih ya ini gitu. natural menurut cowok tuh kayak gini padahal aslinya tuh mereka tetap pakai concealer kayak gitu-gitu. Betul. Itu kayak naturalnya orang tuh ya beda-beda aja gitu. Benar. Belum tentu juga yang dia udah make upan atau yang gak make upan tuh mempresentasikan dirinya tuh sebenarnya nggak pede, enggak sih menurut aku. Kasima silakan ada yang mau ditambahkan. Boleh. Saya tadi ya. Jadi kalau misalnya kita ngomongin peer pressure dari segi beauty, kita juga bisa lihat kalau tren kecantikan tuh sebenarnya nggak melulu glam makeup loh. Ya nggak Risa? Benar-benar. Setuju. Belakangan malah ngehits clean glow. Clean, iya benar. Saya lagi ngehitsnya clean. Ya, terus malah what I found really interesting, makeup itu ataupun beauty in general sudah menjadi gender neutral. Sekarang tuh banyak banget aku lihat cowok-cowok lebih pede gitu. Gue mau bikin alis, ada yang pakai eyeliner. Bener. So you know it actually gives you the comfort sebenarnya. Daripada pressure itu lebih memberikan comfort kalau ternyata gue ada nih orang-orang yang sama kayak gue. Gue punya komunitas gue sendiri. Dan gak salah sama sekali sih untuk dan gue bisa relate gitu kan. Sebenarnya sama dengan tujuan kita di sini kayak acara ini kan dibuat sebenarnya buat orang-orang tuh bisa lebih mengekspresikan dan cari inspirasi sebenarnya dari satu sama lain kan. Dan tadi kalau misalnya Kashima bilang sekarang tuh memang industri beauty ini benar-benar berkembang banget. Semuanya benar-benar lebih bisa mengekspresikan dan yang aku paling senang dengan kehadiran sosial media itu sebenarnya adalah bagaimana beauty standard itu benar-benar berubah jadi jauh lebih luas. Benar. Kalau Kak Larissa pasti setuju dong. Setuju banget karena apalagi dengan adanya kayak dari Meta sekarang ada Instagram, Facebook itu tuh jadi wadah kita banget untuk mengekspresikan kayak dan kita tuh bisa speak up di sana. Setuju. Dulu tuh mungkin standar kecantikan tuh lebih kayak cewek tuh harus langsing, harus putih, harus apa gitu. Bener. Sekarang tuh aku seneng banget ngelihatnya tuh jauh lebih berkembang ya kan. Kayak cewek tuh harus rambutnya lurus. No, sekarang bisa lihat banyak banget orang-orang ya kan yang keriting. Bahkan aku pun kadang ngeliat gini, gila cantik banget. Benar. Gue aja belum tentu loh, maksudnya rambut kayak gitu gue bisa secantik itu gitu. Bener. Dan kayak sekarang tuh gak ada batasannya menurut aku. Terus yang aku juga senang sekarang tuh brand lokal tuh banyak banget yang campaignnya tuh relate dengan kayak cewek-cewek sekarang gitu loh. Kayak lebih ke kayak dengan ngeluarin warna foundation yang banyak beragam sampai ke yang tan sekalipun gitu kan. Itu tuh benar-benar bikin kita tuh mungkin ya kalau sebagai kreator aku ngerasanya dan aku tuh kreator yang maksudnya ke followers aku tuh lebih banyak yang sama kayak aku. Mungkin banyak perempuan-perempuan yang plus size juga gitu yang akhirnya tuh banyak terinspirasi dan aku senang banget sih. Walaupun niat menjadi kreator tuh sebenarnya ya untuk kesenangan aku aja untuk kayak berkonten kayak gitu-gitu. Ternyata dampaknya tuh bisa menginspirasi banyak orang yang ternyata mereka tuh nggak pede dengan kok aku beda ya sama perempuan lain kayak gitu. Sebenarnya kayak ya memang manusia tuh semua beda-beda. Kita nggak bisa ada yang maksudnya sama persis kayak kita tuh nggak ada gitu. Ya gimana cara diri kita aja sih nyamannya gimana dan akhirnya ternyata dengan aku yang kayak misalnya kayak berkonten gitu itu bukan tujuannya untuk kayak nih lo guys gitu sebenarnya nggak ada niatan kayak gitu tapi ternyata aku cuma cukup jadi diri aku aja tuh orang tuh ternyata bisa menerima ya dan akhirnya mereka malah kayak aku nggak perlu berkoar-koar kayak guys kalian harus gini nggak perlu tapi ternyata dengan kita menjalani dengan apa yang ada di diri kita sendiri ini dan merasa paling penting aku sih bersyukur aja kita dikasih kayak sekarang gini masih bisa datang ke acara, menghirup udara di sini itu tuh udah salah satu hal yang harus kita syukurin gitu kan. Kayak apapun yang kekurangan di diri kita tuh masih banyak orang di luar sana yang mungkin mau jadi kamu gitu. Benar, setuju. Jadi apa ya itu sih pertama harus disyukuri dan
itu tuh pengaruh banget sekarang. Aku pun seneng banget ngelihat campaign-campaign brand lokal sekarang. Itu tuh benar-benar kayak bagus-bagus banget. Bikin kita tuh yang cewek tuh ngerasa kayak, ih ternyata Appreciate. iya appreciate kayak, ih bener. gue nih ternyata tuh nggak seburuk itu loh. Gue tuh Setuju. se-worth it itu loh ternyata. Betul, kayak gitu. betul. Nah ini sebenarnya juga adalah, ini termasuk ke peran sosial media juga nggak sih Sangat Mbak sih. Shima? Misalnya akhirnya perempuan itu jadi merasa, oh gue punya community yang bisa support gue dan menerima kondisi yang tadinya dia pikir tuh kayak, wah nggak diterima nih. Tapi ternyata banyak banget yang relate dan ternyata itu beauty standard sendiri juga. Menurut kamu ini salah satu peran sosial media nggak? Ya, setuju sih. Ini peran sosial media itu cukup penting ya gitu. Dan kalau misalnya kita ngomongin Meta, kita itu content and connection platform. Jadi kita akan cari cara dan berikan tools ataupun fitur untuk siapapun yang ada di platform kita termasuk beauty creators, content creator lain, brands even, yang akhirnya mereka bisa terhubung dengan orang-orang yang share the same value, Yes. share the same passion. Jadi tadi kayak Risa bilang, oh followersku ternyata banyak yang sama kayak aku, mungkin yang plus size, yang memang mereka try to be real and authentic gitu kan. Nah itu yang kita lakukan gitu. Jadi for sure sosial media tuh mempunyai peran yang penting lah gitu kan. Ya, Nah, walaupun yes. jujur aja pasti ada orang yang suka dan gak suka gitu. Pasti, Dan- itu siapa aja gak sih digituin, Iya, iya benar. gak sih? Sebenarnya memang berat sih untuk jadi seorang konten kreator Nah. atau public figure gitu Benar, ya. benar, Ada di benar. sosial media karena ya apa yang kita lakukan tuh bisa ditonton semua orang Setuju. gitu. Jadi kayak ada hal yang ternyata menurut kita nih benar, menurut orang salah, itu kan hal yang wajar ya. Betul. Kita tuh, aku pun sebagai kayak konten kreator nggak mau kayak, nggak memaksakan kayak orang harus suka sama gue Benar. gitu. Harus sejalan, Harus jalan dengan iya. gue. Itu kadang ada sih komen-komen hate dan yang aku suka dari ada fitur di Meta tuh ada kayak block, hide, filter. Kita tuh bisa mengfilter komen. Kalau ini untuk tips mungkin untuk teman-teman kreator yang baru mulai atau apa, mungkin aku juga awal dulu kayak gitu, dapat satu komen tuh langsung down. Jadi kayak rasanya kayak males buat berkonten lagi. Betul. Sebenarnya menurut aku hal yang kayak gitu ternyata penyakit sih untuk kita apa ya? Karena kita- kadang-kadang kita nggak tahu juga kapan mood kita lagi nggak bagus ya. penyakit maksudnya kayak ya udah nggak apa-apa ada orang yang benci tapi lihat deh yang support lo tuh lebih banyak kayak gitu. Yang support tuh lebih banyak. Gimana sih? Tapi kan kebaca Kak, kebaca gitu-gitu. Kita bisa kok filter Ada fiturnya ya. komen kita, gitu. Atau kita nggak usah misalnya dengan cara misalnya kita dikatain itu kita jadi kesel terus kita marah-marah gitu. Orang nantinya tuh bakal jadi kebawa energi negatifnya itu ke kita. Jadi kalaupun memang ada yang nggak suka sama kita atau apa, tunjukin aja dengan karya-karya kita yang baru kok Iya. gitu. Dulu pun ini mungkin aku sharing ya, karena aku kan diet udah setahun lebih dan dulu memang aku obesitas banget gitu kan, aku besar banget waktu itu. Dan sekarang udah diet tuh dulu tuh aku masih dikata-katain orang, dikata-katain terus kayak lu tuh perempuan lu tuh harusnya diet gak sih gini. Dan apalagi aku tuh mulai terjun di dunia beauty tuh 2019 dan itu memang aku masih gemuk banget. Memang itu beda banget dengan mungkin kreator-kreator beauty lainnya yang cantik-cantik banget, yang badannya bagus-bagus kayak gitu kan. Nah aku memang Kamu juga cantik, ya ampun. Alhamdulillah, Kita Masya Allah. surprise. Cuman bedanya mungkin di badan atau segala macam gitu ya. Dan ada aja orang yang nggak suka atau orang kayak nggak percaya. Jadi mikirnya kayak emang dia bisa make up ya. Yang itu tuh nggak ada ngaruhnya woi. Gendut sama bisa make up tuh nggak ada ngaruhnya kan. Itu nggak ada ngaruhnya Setuju. sama sekali gitu. Nah jadi tuh ya udahlah dicuekin aja kalau aku merasa jujur sedih ada, insecure Pasti, ada. betul. Tapi gimana nih caranya biar kita tuh nggak stuck di situ aja buat kayak dengerin omongan mereka dan akhirnya kita nggak berkembang. Yang sebenarnya kita sukses atau nggak sukses pun sebenarnya mereka nggak peduli. Mereka tuh cuman kayak asal ketik aja kayak gitu. Gimana caranya ngilangin insecure itu ya berarti kita harus berubah. Apa yang buat aku insecure misalnya oh ternyata gue insecure dengan badan gue nih yang plus size yang gemuk gini. Gimana ya biar gue nggak insecure lagi? Oh ya gue harus diet. Gue harus diet. Nah, Harus menerapkan pola hidup sehat lah ya. Nah, dan Ya. akhirnya sampai akhirnya menerapkan pola hidup sehat dan turun berat badan, semua berprogres gitu. Ternyata banyak loh sampai sekarang tuh aku kayak cuman ketawa aja sih ngelihat DM aku ada beberapa yang kayak
akhirnya dia jujur ngomong, Kak maaf banget ya dulu tuh gue ngatain lo. Oh iya. Itu banyak yang kayak dulu gue ngatain lo, gue sampai kayak unfollow lo karena gue ngeliat lo tuh kayak gak sehat banget, lo tuh kegemukan kayak gitu-gitu. Ada lo yang kayak gitu kayak. Bisa ya kayak gitu ya. Lo tuh dibanding temen-temen lo tuh lo yang paling gini-gini kayak gitu-gitu. Terus ada yang kayak gue unfollow tapi sekarang gue follow lagi karena gue kaget ternyata lo tuh gak yang kayak gue pikirin kayak gitu. Ternyata lo bisa berubah kayak gini. Dan ada yang sampai ngomong dulu gue unfollow lo terus karena mungkin dia gak suka ngeliat aku yang badannya besar itu kan. Terus sekarang dia malah bilang, Kak gue turun 20 kilo karena lo. Tepuk tangan dulu dong. Ini impact. Iya mungkin maksudnya aku ngejain itu niatnya untuk diri aku sendiri. Untuk kayak ya gue gak mau insecure terus, gue gak mau kayak gue stuck di sini terus ya gue harus diet gitu berubah. Ternyata dari apa yang aku share, maksudnya aku olahraga doang, aku gak ngomong kayak guys jangan lupa olahraga, jangan ngomong gitu. Tapi ternyata itu tuh impactnya besar banget. Betul. Itu sih yang aku senangin dari sosial media tuh ternyata banyak hal yang jadi positif di sana gitu. Dan ini juga mungkin tips buat, aku minta banget maksudnya buat para kreator, kalau bisa memang share yang positif-positif aja gitu. Yang ternyata tuh hal-hal baik tuh bisa kita share ke orang-orang. Benar. Jadi membawa hal yang positif juga ke audiens kita. Jadi itu bermanfaat banget buat mereka. Kak Clarissa, tapi kan ini kamu sebagai seorang kreator, kan emang impactnya besar banget kayak yang kamu bilang tadi ya. Tapi itulah gunanya memang seorang kreator men-share hal-hal yang positif. Bahkan kalau aku lihat di Instagram kamu, sampai kamu tuh kayak nggak apa-apa nge-share menu diet kamu, hari ini meal plan kamu kan aku lihat ya. Kamu hari ini makan apa Kak? Hari ini makan ini gitu dan kan. Dan ternyata ada loh orang yang kayak, Kak share dong makannya hari ini apa. Dan kamu share aja gitu. Share aja, sampai dia ngomong gini loh kayak, gila gue kayak ikut konsul diet gratis, bisa tahu makan apa gitu. Bener. Dan itu tuh kayak it's okay banget kalian tahu gitu. Kalian mau ikutin gak apa-apa, cuman aku sih selalu kayak ngomong yang works di aku belum tentu works di kalian gitu. Jadi dan aku sampai hari ini pun kalau orang nanya tips diet atau apa, aku cuma bilang defisit kalori dan olahraga gitu. Yang penting tuh konsisten dan gitu, niat dari hatinya gitu ya. Tapi kalau ada orang yang ngomong kayak mau tahu sampai kayak jumlah kalori harian aku berapa atau kayak porsi nasi, aku kan gak mau pasti ngasih beda-beda. tahu. Nah, aku gak mau ngasih tahu, aku takut karena apapun yang kita omongin tuh bisa diikutin sama mereka gitu. Bener. Aku gak mau aku ngomong, aku segini ya guys gitu. Walaupun kita udah ngomong jangan diikutin guys karena belum tentu sama gitu. Pasti diikutin tapi juga. Ada aja yang diikutin karena dia ngelihat aku udah berprogres gitu. Jadi mungkin gue kalau ngikutin gue akan berprogres juga gitu. Sebenarnya itu harus tahu sih diri masing-masing karena belum personalize banget lah istilahnya. Aku nggak mau ngasih tahu yang terlalu kesana, takut diikutin dan akhirnya takutnya mereka nggak cocok dan sakit. Setuju. Gitu. Aku nggak mau ke situ. Kak Cima yang mau ditambahkan mungkin? Nggak ada major, cuman aku sangat appreciate yang Risa lakukan gitu kan. Karena biasanya orang berpikir oke, gue beauty creator, jadi gue akan share makeup gue gitu kan, challenge makeup and all that stuff. Tapi ternyata Risa sendiri share hal-hal yang lebih dari beauty gitu kan. Jadi it's a very good move karena menurut aku sih social media it's all about inspiring everyone else to do positive things gitu. Jadi siapa sih yang ngira kayak Risa beauty creator, gue ke Instagramnya Risa mau lihat tren-tren yang sekarang gitu kan, makeup apa. Tapi ternyata Risa kayak nge-share, oh ini menu makan siang aku ya, ini yang sehat nih ya. Bahkan sekarang mulai masak-masak ya Risa. Ya itu main-main aja sih. Karena itu sih sosial media itu nggak cuma untuk menginspirasi atau apa, kita juga bisa menghibur. Maksudnya kayak orang follow kita itu tuh apa sih yang bisa mereka dapat? Oh ya kalau mereka bosen dia bisa nih lihat hiburan-hiburan. Misalnya kayak sekarang aku punya konten yang memang itu tuh aku upload di Instagram doang, itu ada namanya Maca Kicil. Jadi aku masak tuh pakai alat-alat masaknya tuh kecil-kecil gitu, kayak mainan-mainan gitu, tapi beneran masak. Beneran gitu. Masak tapi kayak lucu-lucuan gitu ya. Dan porsian makannya tuh yang kecil-kecil banget gitu, misalnya buat bakso sekecil-kecil gini, buat apa tuh kecil-kecil. Dan ternyata itu jadi kayak kerajinan tangan gak sih sebenarnya? Ya mungkin ini juga kayak, gue kan beauty enthusiast ya, gue maunya konten gue beauty terus. Enggak kok, enggak mesti kayak gitu. Lo boleh share apapun gitu.
Dan ini tips mungkin buat teman-teman kreator yang masih bingung. Gue nih maunya jadi kreator apa ya? Kayak gitu. Gue maunya jadi kreator apa? Coba aja lakuin banyak explore aja kayak buat di sini, mungkin di game, mungkin di lifestyle atau fashion atau beauty, segala macam bisa coba. Nanti kita bisa lihat sendiri kok audiens kita itu tertarik kemana. Dan akan dari situ kita akan tahu, oh konten hero gue tuh di sini. Oh ternyata orang tuh sukanya di sini gitu. Nah itu baru boleh, berarti misalnya aku nih, ternyata orang lebih suka aku di lifestyle aku tentang kayak aku diet dan segala macam kayak gitu. Terus ternyata kedua di beauty, mereka tuh pengen tahu aku pakai makeup apa, gimana cara buat eye look yang kayak gini, gimana. Dan akhirnya di situ aku tahu oh berarti yang paling sering aku share tuh yang ini ya gitu. Nanti beauty juga ada, nanti yang ini tuh nggak usah banyak-banyak tapi yang penting ada gitu. Tapi Kak Clarissa yang paling penting juga nih yang harus diperhatikan oleh para calon content creator terkait dengan etika. Ini kan jadi isu banget ya. Benar. Apalagi kalau misalnya let's say kamu berkolaborasi ataupun kalau kamu nggak berkolaborasi tapi kamu tahu nih apapun yang kamu omongin itu akan jadi punya impact besar. Bagaimana sih cara untuk menjaga etika ini supaya tetap pada line-nya. Jadi para beauty creator atau content creator apapun itu tidak keluar dari garis tersebut. Itu sih pasti harus dipikirin banget. Memang agak riskan untuk kita kayak buat konten sesuatu yang platformnya tuh besar. Kayak misalnya Instagram atau Facebook itu kan kita bisa kayak reel sekarang itu bisa loh dilihat dari orang yang tidak follow kita. Ya kan ya Kak? Dia nggak follow kita tuh kita bisa. Nah itu gimana sih kita tuh biar nggak bawa orang tuh jadi ke yang negatif dan akhirnya ngelanggar si etika itu. Yaitu kita harus prepare sih dengan kalau aku sendiri kayak tahu lah batasannya. Sama kayak yang tadi aku bilang kayak misalnya tentang diet aku nih. Aku nggak mau ngomong kayak aku makan segini atau segini. Nah mungkin ada yang itu maksudnya itu cocok di aku. Mungkin ada orang yang kayak ngerasa kayak diet dia salah gitu-gitu atau apa segala macam dan itu akhirnya jadi pro kontra. Nah aku nggak mau ke situ jadi makanya untuk menghindari hal-hal seperti itu ya penggunaan katanya yang benar, terus apa yang kita sampaikan juga maksudnya tertata semuanya. Itu sih mungkin walaupun dipikirnya agak ribet ya tapi menurut aku lebih baik seperti itu daripada kita udah terjun ke lubang yang salah. Iya betul. Susah lagi untuk naiknya, maksudnya susah lagi untuk keluar dari situ. Kalau dari sisi platform Kak Shima, ini kira-kira bagaimana nih dari sisi platform untuk bisa menjadikan semuanya tuh bisa tetap menjadi support community lah kurang lebih seperti itu, silahkan. Oke, kalau dari sudut pandang platform sebenarnya pastinya kita juga butuh kerjasama dari kreatornya sendiri kan gitu. Jadi memang nggak wajar lah kalau lu ngomongin hal yang nggak seharusnya di platform yang bisa diakses banyak orang. Tadi kata Risa juga udah bilang banyak konten-konten kita kalau di platformnya Meta, either Instagram atau Facebook, itu akan travel to a lot of people, bahkan ke audiens internasional gitu. Nah mungkin satu tips sih untuk content creator, kalau di Meta kita tuh punya panduan komunitas. Betul, gitu. Aku sering lihat tuh kalau mau posting. Ya di sana tuh kita udah list down kayak apa aja yang seharusnya nggak dilakukan gitu kan. Jadi nggak boleh ada ujaran sara, ujaran kebencian, attacking one specific group gitu kan. Mungkin culture atau bahkan pornografi, banyak hal lagi gitu. Nah cuman bear in mind panduan komunitas ini kan di tailor sesuai kebutuhan global. Jadi kadang ada beberapa konten yang menurut orang Indonesia tuh enggak sih, gue enggak berasa offended gitu. Tapi di take down gitu. Cuman ya itu hal-hal yang memang Meta lakukan untuk keep the platform tetap positif, tetap inspiring gitu. Dan tadi juga Clarissa udah sebutin, kalau misalnya ada hate comment, kalau ada account-account yang kurang ajar gitu ya, itu silakan di-block, report, di-filter, di-hide gitu ya, di-mute, apapun yang kalian lakukan supaya kalian nggak terganggu lah hari-harinya dengan ujaran-ujaran yang nggak sewajarnya. Itu udah mempermudah banget sih menurut aku. Fitur-fiturnya ya. Aku pun sekarang kalau kayak, oh ini nggak sesuai nih komennya dengan nggak mau lah bikin down, langsung aja block gitu. Pokoknya fitur-fitur di Meta, platformnya Meta tuh digunakan semaksimal mungkin lah ya. Oke, sekarang aku mau ngajak teman-teman di sini untuk bisa nanya langsung ke Kak Shima dan juga Kak Clarissa. Oke, kita punya satu penanya. Halo Kak, namanya siapa?
Halo Kak, terima kasih kesempatannya. Nama aku Ainun, aku dari Popbella. Aku ingin nanya ke Clarissa sih, soalnya Silakan, mungkin Kak. aku dan kebanyakan orang di sini itu ngikutin Kak Clarissa dari zaman Samsolese. Udah lama banget ya. Ya, lama banget. Makasih. Nah, eh perpindahan dari konten-konten challenge dan komedi Samsolese ke beauty, ke konten beauty itu kan lumayan wah gitu ya. Pasti sepak terjang karir Kak Clarissa ini nggak mudah. Nah, boleh diceritain dikit gak sih dari awal kenapa memilih untuk membuat konten beauty terutamanya? Apakah dari kecil karena suka beauty atau zaman SMP, SMA atau bagaimana? Paling itu aja sih. Kak Ainun makasih banyak ya. Silakan Kak Clarissa. Oke, hai Ainun. Ini benar sih, ini enak banget di sharing. Maksudnya aku senang sharing ini juga. Mungkin kayak perasaan dulu Risa, mungkin ya kalau orang lihat di platform lain aku dulu Samsolese tuh kayak beda banget dengan kayak di Instagram misalnya kayak ini konten dia begini, yang di sini kok kayak bercanda banget gitu, yang di sini kok ya sebenarnya aku juga membawakan beauty-nya juga masih ke arah sana juga gitu. Kenapa bisa beralih? Sebenarnya bukan beralih sih, aku juga masih menjalankan maksudnya kayak challenge-challenge atau kayak ya hal-hal yang menarik, yang komedi yang bisa menghibur orang-orang gitu kan. Lebih ke gini, kalau di dalam grup itu kan ada 4 orang yang berbeda-beda. Samsolese itu kan ada 4 orang ya, ada Sandra, Fadil, Nina, aku gitu kan. Dan itu memang karakternya beda-beda. Jadi kalau saat di grup itu kita lebih ke friendship kita kayak seru-seruan, vlog, kita traveling, kita challenge, game, segala macam gitu. Tapi ini yang makanya yang tadi dibilang Kak Shema kalau apa platform ini tuh besar banget, kita bisa mengekspresikan apapun gitu kan. Nah sama halnya karena aku nggak bisa mengekspresikan kayak aku tuh suka dunia make up itu dari aku SMP. SMP tuh aku udah make upin temen aku, siapa mau nggak di make upin sama aku kayak gitu-gitu. Banyak yang jadi korban ya. Banyak yang jadi korban dan emang udah seneng aja gitu. Nggak pernah di-share apapun dan terus saat aku kayak ternyata udah dikenal banyak orang di Samsolese ini, terus aku mikir kayak kenapa nggak di akun pribadi gue sendiri ini gue bisa lebih ekspresikan diri gue yang gue tuh bisa share kalau gue nih suka make up gitu, gue nih dan kebetulan di antara berempat ini memang aku sama Sandra yang kita tuh memang sukanya dunia make up. Ya. Gitu. Kita suka dunia make up. Kalau Fadil nggak mungkin lah dia ya. kan anaknya game banget gitu Iya. kan. Kalau Nina dia lebih ke fashion segala macam. Jadi kalau aku tuh seringnya ngomong sama Sandra, terus akhirnya ya udah buat make up segala macam dan ternyata saat aku nge-share di platform sendiri aku itu yang di Instagram, ternyata orang tuh suka kalau ngelihat sisi lain aku dengan aku yang kayak misalnya di Samsolese aku main-main begajulan, misalnya bercanda-canda, ternyata di Instagram tuh aku bisa loh make upan kayak gini-gini dan akhirnya aku lihat orang antusiasnya besar juga ke arah sana, ya udah kenapa enggak untuk dilanjutin gitu, kenapa juga untuk dilanjutin dan akhirnya ya udah dinikmati jadi kayaknya sampai ya. sampai sekarang yang lebih senangnya lagi bukan ternyata audiens aku doang yang senang dan ternyata udah banyak kayak brand-brand yang ngelihat aku di dunia beauty itu dan akhirnya ngajak kerjasama dan segala macam, itu yang bikin aku jadi tambah semangat sih buat ada di dunia ini. Semoga terjawab ya Kak Ainun ya, dan mungkin juga tadi ada yang punya pertanyaan yang mirip-mirip. Nah semoga sudah terjawab dengan jawaban dari Kak Clarissa tadi. Itu juga sekaligus menjadi pertanyaan terakhir, mohon maaf sekali karena durasi ya. Yang pasti untuk seluruh beauty enthusiast yang nanti habis ini mungkin mau nanya-nanya langsung ke Kak Shima dan juga Kak Clarissa, boleh banget. Kalau gitu aku mau mengucapkan terima kasih sekali lagi buat kalian berdua. Kak Shima, thank you so much for coming here. Kak Clarissa, terima kasih udah sharing juga bersama para beauty enthusiast yang ada di sini. Aku yakin para calon beauty creator ini nanti bisa dapat inspirasi baru lagi dari perbincangan kita pagi hari ini. Semoga kalian berdua makin sukses dan sehat-sehat terus pastinya ya. Dan terus memberikan impact positif buat semuanya. Sebelum kita tutup aku boleh ajak kalian buat foto bareng dulu? Boleh. Oke, tepuk tangan dulu dong sekali lagi buat Kak Shima dan Kak Clarissa.